Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kehadirat-Mu atas kasih-Mu yang memperkenankan kami untuk memasuki kehidupan pada hari ini. Dan sebelumnya kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Saya bacakan demikian firman-Nya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, ada dua jenis manusia sesuai dengan alam pikiran orang Yunani pada zaman Paulus. Dan itu juga digunakan Paulus untuk berkomunikasi dengan umat Tuhan di Korintus. Orang Yunani paham, dan para pendengar di Korintus juga paham bahwa ada dua jenis manusia. Jenis yang pertama itu disebut dengan manusia rohani. Manusia rohani ini adalah yang menggunakan akal pikiran, perasaan, dan iman terkait dengan pemahaman tentang sesama manusia, diri sendiri, dan juga Allah. Ketika ingin memahami diri sendiri, memahami sesama dan juga sesuatu, dia menggunakan perasaan dan pikiran ataupun akal budinya. Dan ketika dia ingin memahami Allah, dia menggunakan imannya. Bahagian dari manusia rohani adalah perasaan, akal budi, dan iman. Hanya manusia rohanilah yang mampu memahami sesuatu dan juga memahami Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memahami siapa Allah sebenarnya dan apa yang dikehendaki Allah. Dan Roh Kudus pada zaman ini adalah yang meneguhkan apa yang dikatakan Yesus kepada manusia, sehingga manusia dapat memahami Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Demikian besarnya peranan roh pada manusia. Manusia tidak mampu menjangkau Allah, tapi dengan adanya pertolongan yang dikaruniakan Allah kepada kita, yakni rohnya sendiri, dan itulah yang memampukan kita untuk mengenal Allah. Dikatakan tadi bahwa roh itu adalah roh yang datang dari Allah dan bukan roh dunia. Sebab roh dunia itu terkait dengan jenis manusia yang kedua. Roh dunia terkait dengan jenis manusia yang kedua yang disebut dengan manusia duniawi. Manusia duniawi ini adalah yang berpikir tentang makanan, minuman, dan seksualitas. Kehidupannya tak ubahnya seperti kehidupan hewan semata. Yang dipertanyakan dalam kehidupan ini, apa yang bisa aku raih? Apa yang bisa aku dapatkan? Apa yang menguntungkan diriku? Ini adalah manusia duniawi. Tapi manusia surgawi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana saya bermakna bagi yang lain? Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk yang lain? Ya, seperti kehidupan Yesus, seperti pikiran Yesus. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Bagaimana
supaya Allah bisa mengampuni manusia yang berdosa. Bagaimana supaya mereka mendapatkan makan, misalnya 5.000 orang. Bagaimana supaya mereka bisa disembuhkan. Bahkan dia lupa bahwa dia adalah manusia surgawi, tapi dia hidup seperti manusia, bumi seperti manusia. Demikianlah saudara-saudaraku, jikalau kehidupan kita ini adalah kehidupan jenis yang pertama, manusia surga, manusia rohani, maka kehidupan kita sepikiran dengan pikiran Kristus. Pertanyaannya juga demikian, apa yang bisa membuat saya berguna bagi yang lain? Apa yang bisa membuat orang lain bahagia? Dia lupa bahwa dia mempunyai kepentingan tersendiri. Dia berpikir seperti Kristus, hidup bagi yang lain. Nah, ketika dia hidup bagi yang lain, di sanalah dia juga menemukan kebermaknaan hidupnya, kebahagiaan, karena dia bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk yang lain. Ketika itulah dia merasa bahwa hidupnya berarti, bermakna dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Paulus menginginkan supaya kita hidup sebagai manusia rohani, bukan sebagai manusia duniawi yang hidup seperti hewan, yang berpikir hanya tentang kepentingan dirinya sendiri dan bukan kepentingan yang lain. Itulah panggilan kita. Itulah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia rohani yang mempunyai kontak dengan Allah melalui Roh Kudus, sehingga perkataan Yesus diteguhkan oleh Roh Allah untuk kembali kita pahami dan kita renungkan serta kita jalankan dalam kehidupan ini. Hidup yang penuh kasih dan saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami hidup sepikir, berpikir seperti Kristus. Kami berdoa khususnya untuk jemaat yang ada di Bandung Barat, di Bogor Barat. Bapa di surga, ada gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, baik di Klasis maupun di Matraman maupun di Runggun. Kami memohon Bapa di surga supaya Engkau memberkati mereka semua. Dan juga jemaat yang ada di Bandung Barat, yang ada di Bogor Barat. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi kepada mereka daya tahan tubuh yang kuat, sehingga ancaman COVID-19 tidak memberi kepanikan pada mereka. Tapi justru tetaplah hati mereka, karena Roh yang Kudus memberi kekuatan daya tahan tubuh yang kuat kepada seluruh jemaat yang ada di Bogor Barat. Demikian pula multimedia yang menyiarkan firman-Mu melalui live streaming, Zoom, dan semua peralatan-peralatan teknisi multimedia ini. Kau berkati Bapa di surga, sehingga mereka boleh berfungsi sebagai mimbar yang menyampaikan firman-Mu secara online. Dan juga kami berdoa mendoakan keluarga pendeta dan juga BPMR yang ada di Bogor Barat. Kiranya Engkau tetap mempersatukan mereka, memberkati mereka, serta mendengarkan doa-doa mereka untuk jemaat-jemaat yang Kau percayakan pada mereka. Demikianlah Bapa di surga. Kami berdoa secara umum untuk kami bangsa Indonesia ini. Kasihanilah kami, mampukan kami hidup berdampingan dengan COVID-19. Beri kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat kepada setiap kami, sehingga kami boleh berdamai, berdampingan dengan COVID-19 tanpa ada rasa takut,
Kami hanya tahu bahwa Engkau adalah kekuatan dan pertolongan kami. Dan kami juga berdoa supaya Engkau memberi kesehatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Sehingga Tuhan, COVID-19 itu tidak menjadi momok yang menakutkan kami, tapi kami boleh bersahabat. Tak ubahnya seperti bersahabat dengan flu. Demikianlah Bapa di surga, kami membiasakan diri sesuai hidup menurut protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapa di surga, dengan Roh-Mu yang kudus, hidup sebagai manusia rohani, kami dikuatkan dan dimampukan untuk hidup berdamai dengan siapapun pada hari ini, sehingga kami boleh bermakna, berarti bagi yang lain, dan terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.